Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan subuh ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga menjadi tambahan catatan amal kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan subuh ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan Gemar Ramadan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Ramadan hari ke-9 Ahad 9 Maret 2025. Yang pertama, tidak selaku imam dan penceramah kajian subuh pada kesempatan kali ini, yakni Ustaz Martianto. Yang kedua, kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Kiai Ahmad Dahlan. Yang pertama, kajian jelang berbuka puasa. Yang kedua, kajian jelang sholat tarawih yang insyaallah akan diisi oleh Ustaz Teguh Khairullah. Yang ketiga, tadarus Al-Quran insyaallah dilaksanakan setiap pukul 21 sampai selesai. Yang keempat, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kelima, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menyelenggarakan pesantren Ramadan khusus untuk anak-anak. Yang informasi yang berikutnya, Amir Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fitri. Informasi selanjutnya, infak tarawih tadi malam terkumpul sebesar 98.500 rupiah, dan infak hajian jelang berbuka puasa sebesar 85.500 rupiah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga amal jariah mengalir Bapak Ibu semua dari sedekah infak yang ditunaikan oleh Bapak Ibu semua. Untuk memulai kajian pada subuh ini, mari sama-sama kita melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Martianto disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah yang pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi yang indah ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan sehingga dapat menjalankan salat ibadah wajib kita, yaitu salat subuh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya pada yaumul kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu
marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sebaik-baik bekal ketika kita di dunia ini yang akan kita bawa di hadapan kelak di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah, sehat selalu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat ya, hal yang terpenting dalam kehidupan ini adalah mencari keberkahan hidup. Gimana betul? Lantas menapa Bapak Ibu keberkahan hidup menika? Keberkahan hidup itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan menjadi prioritas utama bagi seorang muslim. Maka perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, setiap doa, setiap doa yang Nabi ajarkan itu selalu meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang Nabi ajarkan itu pasti mengandung meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya contoh ketika seseorang makan dan minum itu pasti meminta keberkahan. Menapa Pak? Doanipun. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pasti orang yang berdoa atau mau makan dan minum itu pasti meminta keberkahan dari Allah. Ketika seseorang menikah pasti didoakan agar mendapat keberkahan. Barakallahu laka, apa Bu? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Niki meminta keberkahan dari Allah agar pernikahan mendapatkan keberkahan. Ketika seseorang mendapatkan anak, maka didoakan keberkahan. Ketika seseorang belajar atau menimba ilmu, pasti maka doanya juga meminta keberkahan dan bermanfaatnya ilmu tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdagang, ketika kita berjualan, juga doanya meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan ini melekat pada diri seorang muslim atau orang yang beriman. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda seseorang telah kehilangan keberkahan dari Allah di dalam hidupnya ialah dia bertambahnya urusan dunia tetapi tidak bertambahnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada cara-cara agar kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini takwa adalah cara terbaik untuk memperoleh keberkahan hidup, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada orang yang bertakwa akan menjamin keberkahan. Maka di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin
sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena sebab kita taat kepada Allah. Kita taat kepada Allah, kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah mempelajari Al-Qur'an serta kandungannya. Al-Qur'an ini minangka pedoman hidup kula panjenengan sami. Maka menjadi petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Al-Qur'an itu kitab yang kami turunkan yang diberkahi, fattabi'uhu, maka ikutilah, maka manuto kalian Al-Qur'an. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara terakhir yang ketiga agar kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita yaitu berdoa meminta keberkahan. Caranya apa? Cara agar mendapatkan keberkahan dari Allah ini kita dengan meminta agar Allah menurunkan keberkahan kepada kita. Baik kita berdoa sendiri maupun minta didoakan sama orang-orang soleh. Asal ya didoakan sama orang-orang soleh, tetapi yang tidak boleh, mohon maaf, minta doa sama orang yang meninggal, itu buatan dipun keparkakan. Ini sebagaimana contoh di zaman Rasulullah SAW, Ummu Sulaim itu ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Anas berumur 7 tahun atau 10 tahun, niku Anas itu dibawa oleh ibunda kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Bukan agar meminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendoakan kepada anaknya tadi, Anas bin Malik. Pada saat itu Anas bin Malik berumur 7 tahun. Maka didoakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik fi malahu. Ya Allah, berkahilah harta anaknya, panjangkan umurnya dan diampuni dosa-dosanya. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu jamaah salat Jumat rahimahullah, bahwasanya kita berdoa itu boleh kita meminta berdoa kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup. Kaum muslimin yang berbahagia rahimahullah, demikianlah tutup pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa